Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin pernah mendengar apa yang dimaksud dengan Islam dan kebangsaan. Ini ada beberapa tokoh di Indonesia yang sering membahas seperti Profesor Kiai Said Akil Siraj. Kita berbincang saat ini ya. Tahu nggak? Kiai Said Akil Siraj orang Cirebon. Jadi Islam dan kebangsaan itu adalah, kalau misalnya Islam kan, Islam dalam kategorinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan Islam, ya. Kemudian kebangsaan Indonesia dalam artian adalah Indonesia, berarti termasuk di dalamnya adalah pembahasan Islam juga, ya. Termasuk dalamnya pembahasan juga. Nah, ini yang mungkin teman-teman pernah dengar ya. Kalau misalnya apa sebenarnya itu Islam? Islam itu mungkin Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Ada pernah berpikir seperti itu? Ya. Ya, itu kalau misalnya orang-orang secara literal mengatakan seperti itu. Orang-orang literal itu maksudnya dia memahami berdasarkan teks itu. Apa yang dia baca ya itulah yang dia pahami. Itu loh maksudnya. Itu maksudnya literal atau tekstualis, ya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang literalis memahami apa itu Islam, maka ya sepertinya dia akan memahaminya yaitu Isya, subuh, duhur, asar, maghrib, kayak gitu. Kemudian pengertian secara istilah. Sebenarnya apa itu Islam? Apa itu Islam sebenarnya? Islam adalah risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Risalah itu maksudnya adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia, seluruh umat manusia, gitu ya, seluruh umat manusia. Itu. Jadi perbedaan ini kan Rasulullah kan seorang Rasul juga seorang Nabi. Ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu ada berapa jumlahnya? 124.000. Kalau Rasul? 25. Rasul? 315. Kalau yang wajib diimani? 25 dalam Al-Quran. Kenapa wajib? Karena itu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian berapa yang tergolong ulul azmi? 5. 5. Itu baru ya. Berarti pertama ada berapa nabi, ada berapa rasul, ada berapa yang wajib diimani, kemudian ada berapa yang ulul azmi. Maksudnya ulul azmi itu adalah orang-orang yang nabi-nabi yang penderitaannya sangat berat, gitu, perjuangannya sangat berat, gitu ya. Ya. Nah, kemudian Islam, ya, Islam itu berarti tidak rusak ya. Agama, maksudnya ini adalah agama Islam ya. Agama Islam. Kalau A itu artinya tidak, agama itu artinya rusak, berarti agama itu adalah tidak rusak. Kalau Islam ini adalah ini terkait dengan yang terakhir, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya apa? Adalah agama yang menerima semua kalangan. Artinya seperti ini. Islam itu ketika masuk ke Sunda, apakah orang Sunda langsung menolak Islam? Enggak. Kalau misalnya Islam datang, siapa dulu yang membawa Islam masuk ke Sunda? Siapa dulu membawa Islam masuk ke Sunda? Siapa? Oke, pada saat membawa masuk Islam ke Sunda itu, nah ketika Islam masuk ke satu wilayah, maka yang pertama kali harus diketahui adalah budaya mereka itu seperti apa. Jadi Islam datang, budaya orang Sunda itu tidak dihilangkan, ya. Tetapi Islam itu masuk melalui perlahan-lahan, gitu ya, perlahan-lahan. Kemudian budaya-budaya Sunda itu istilahnya di islamisasi, diislamkan. Contohnya apa kira-kira yang orang Sunda? Sesajen masih haram. Ya haram ya, haram musyrik ya, musyrik. Musyrik itu menduakan Allah, menduakan Tuhan ya, sesajen. Apa kira-kira? Budayanya apa kira-kira? Sunda yang diislamkan. Iya, budaya Sunda yang diislamkan. Apa kira-kira Pak? Mana orang Sunda nih? Sunda. Sendiri. Hah? Siapa orang Sunda nih? Kan orang Sunda bukan pergi. Rudi Rehan. Siapa lagi?
Apa? Tradisi orang Sunda yang diislamkan. Ada di tempat saya itu namanya itu Sereng Tawon, tradisi orang-orang petani misalnya. Orang petani. Dulunya itu orang-orang petani itu kan nanam padi itu di bukit-bukit. Nah kalau udah musim panen itu orang-orang kampung desa bergotong royong mengambil dengan cara Sereng Tawon. Terus satu tradisi yang menghormati para leluhur itu seperti menghormati menyembah ke kayu-kayu seperti batu, tapi sekarang sudah disamakan dengan bersyukur dan acara iman dengan berdoa bersama. Syukuran ya. Syukuran. Jadi pada Islam datang itu dengan agama rahmatul lil alamin. Ketika masuk ke satu wilayah, maka budaya mereka itu diislamkan. Karena risikonya sangat besar ketika ada hal baru datang, terus penduduk setempat itu budaya mereka itu berusaha dihilangkan, maka yang datang itu langsung tertolak. Gitu ya. Gitulah ya.